Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Karlina dengan NIM Q1A1190050 kelas ITPB 2019 jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai chlorella atau chlorophyta atau biasa disebut juga dengan alga hijau. Selanjutnya itu pengertian chlorella, di mana chlorella adalah genus mikroalga atau ganggang hijau bersel tunggal yang hidup di air tawar, laut, dan tempat yang basah. Nah, ganggang ini juga memiliki tubuh seperti bola. Di dalam tubuhnya terdapat kloroplas berbentuk mangkuk. Warna hijau pada alga ini disebabkan selnya mengandung klorofil A dan B dalam jumlah yang besar. Selain itu juga mengandung karoten dan xanthofil. Mikroalga ini belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, tetapi telah memiliki pigmen klorofil sehingga bersifat fotoautrof. Selanjutnya yaitu klasifikasi chlorella. Yang pertama yaitu filum atau chlorophyta, kelas Chlorophyceae, ordo Chlorococales, famili Oxyticitaceae, genus Chlorella, dan spesies Chlorella sp. Selanjutnya yaitu ciri-ciri chlorella atau chlorophyta. Yang pertama yaitu selnya eukariotik, terus bentuk tubuhnya bulat, filamen, lembaran, dan ada yang menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Selanjutnya yaitu mempunyai klorofil A dan B serta pigmen karoten dan xanthofil. Yang keempat yaitu habitat di air tawar, laut, dan tempat yang lembab. Yang kelima, cara hidupnya secara autotrof dan ada juga yang bersimbiosis dengan organisme lain seperti lumut yang membentuk lumut kerak, dan yang terakhir yaitu telah memiliki dinding sel. Selanjutnya yaitu peranan chlorophyta. Peranan chlorophyta terbagi menjadi dua, ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan yaitu digunakan dalam penyelidikan metabolisme di laboratorium. Yang kedua sebagai bahan baku untuk obat-obatan, bahan kosmetik, dan bahan makanan. Dan yang ketiga yaitu sebagai salah satu sumber makanan terbesar yang berada di seluruh dunia. Sedangkan peranan yang merugikan yaitu apabila berada dalam jumlah banyak akan menghalangi masuknya sinar matahari bagi kehidupan laut. Yang kedua, membutuhkan banyak oksigen sehingga mengurangi kadar oksigen dalam air. Yang berikutnya yaitu diagram alir chlorella. Yang pertama penyiapan wadah, selanjutnya pencucian wadah dengan larutan klorin, selanjutnya pengeringan wadah selama 2 hari. Setelah pengeringan wadah selama 2 hari dilakukan selanjutnya yaitu memasukkan air sumur sebanyak 1000 liter. Setelah memasukkan air sumur maka dilakukan sterilisasi dengan klorin 10 ppm. Setelah diberikan klorin sebanyak 10 ppm maka pemberian pupuk tenis X 800 gram urea, 500 gram TSP, dan 40 gram KCl. Setelah pemberian pupuk tenis, langkah selanjutnya itu memasukkan inokulum chlorella sp sebanyak 5 galon dari hasil kultur semi massal. Dan langkah selanjutnya itu pemanenan chlorella sp dapat dilakukan setelah 4-5 hari pemeliharaan. Selanjutnya itu reproduksi alga hijau atau chlorophyta. Reproduksi chlorophyta ini terbagi menjadi 3. Yang pertama secara aseksual, kedua secara seksual, yang ketiga secara vegetatif. Secara aseksual yang pertama yaitu secara aseksual, yakni dengan pembentukan autospora yang mirip dengan dari sel induknya.
Sedangkan secara seksual yaitu melalui konjungsi, yaitu perkembangbiakan secara kawin. Terus ada juga isogami, yaitu peleburan dua gamet yang bentuk dan ukurannya sama. Dan yang ketiga secara vegetatif, yaitu perkembangbiakan vegetatif pada chlorophyta dengan fragmentasi tubuhnya dan pembelahan sel, pembentukan spora, dan pemisahan kloni. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan chlorella. Yang pertama yaitu ada salinitas. Kisaran salinitas chlorella sp untuk dapat hidup dan tumbuh adalah pada kisaran salinitas yang jauh, yaitu 0,35 ppt atau dari air tawar sampai air laut. Pada chlorella sp, air laut mampu tumbuh dengan baik pada kisaran salinitas 15 sampai 35 ppt. Faktor yang kedua yaitu pH. Kadar pH pada media kultur adalah salah satu faktor yang mempengaruhi, yang mampu mengontrol serta menentukan beberapa besar kemampuan biologis suatu mikroalga pada saat pemanfaatan unsur-unsur hara. Kisaran nilai pH yang optimum bagi pertumbuhan chlorella sp ini berkisar pada 7,2 sampai 8,4. Kemudian chlorella sp masih mampu untuk tumbuh dengan baik sampai dengan pH 10,5. Faktor yang ketiga yaitu suhu, di mana chlorella sp memiliki kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan adalah pada kisaran suhu 25 sampai 30 derajat Celcius. Terus faktor yang keempat yaitu ada nutrien, di mana kandungan nutrien terdiri dari unsur hara mikro atau mikronutrien dan unsur hara makro atau makronutrien, di mana unsur hara mikronutrien ini terdiri dari seng, besi, magnesium, tembaga, boron, kobalt, molibdate dan lainnya. Sedangkan unsur makronutrien terdiri dari nitrat, kalium, fosfat, silikat, karbon, kalsium, dan sulfat. Mungkin itu saja pembahasan mengenai chlorella atau chlorophyta dari saya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bermanfaat. Cukup dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.